Halo, coba bayangin deh, sekarang investasi saham itu bisa segampang kita pesan ojek online. Gila kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal revolusi teknologi yang lagi mengubah total cara orang Indonesia main saham. Semuanya langsung dari genggaman tangan. Jadi pertanyaannya simpel aja kan, gimana sih ceritanya teknologi ini bisa mengubah dunia investasi yang dulunya kayaknya cuma buat orang-orang tertentu, yang rumit, jadi sesuatu yang ya semua orang bisa ikutan, kapan aja, di mana aja. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar kebayang seberapa masif perubahannya, lihat data ini. Di tahun 2020, kata KSEI, investor kita itu cuma sekitar 3,88 juta. Cuma 2 tahun loh, di 2022, angkanya loncat jadi 10 juta lebih. Dan prediksinya, gila, akhir 2025 nanti bisa tembus 20 juta investor. 20 juta. Betul, Anda nggak salah lihat. Angkanya itu artinya naik lebih dari 5 kali lipat cuma dalam 5 tahun. Ini bukan lagi sekedar tumbuh, ini ledakan. Dan pemicunya, jelas, teknologi digital. Ini benar-benar jadi game changer buat pasar modal kita. Nah, mesin penggerak di balik semua ini tuh namanya transformasi digital. Gampangnya gini, ini tuh gabungan canggih antara fintech, aplikasi-aplikasi online, sampai AI yang bikin investasi jadi super cepat, efisien, dan yang paling penting, pintunya kebuka buat semua orang. Oke, ngomongin teori aja nggak seru. Biar lebih nyata, yuk kita lihat langsung di lapangan. Kita terbang ke Lampung nih. Ada studi kasus yang menarik banget soal gimana platform saham syariah digital benar-benar mengubah peta investasi di sana. Jadi, prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 tahap penting. Pertama, edukasi. Ini fondasinya. Kedua, onboarding. Gimana caranya mereka bisa gabung segampang mungkin. Dan ketiga, ya aktivitas tradingnya, di mana mereka mulai main. Fase pertama, semua itu berawal dari edukasi. Ada sebuah program keren yang targetnya itu 200 pelaku UMKM dan pengusaha muda di Lampung. Mereka dikenalin sama investasi syariah lewat aplikasi modern kayak iPod Syariah. Ini penting banget kan? Ngasih bekal dulu sebelum mereka nyebur. Nah, setelah dikasih ilmu, gimana cara mulainya? Dulu kan ribet tuh, harus isi formulir setumpuk. Sekarang, lupakan semua itu. Disinilah teknologi eKYC beraksi. Cuma butuh verifikasi biometrik, seret, selesai. Nggak ada lagi tuh halangan administrasi yang bikin pusing. Hasilnya, jangan kaget. Gara-gara prosesnya gampang banget, dalam waktu singkat langsung tercipta 150 akun investor baru. 150! Ini bukti nyata kan, gimana teknologi bisa ngebuka pintu buat banyak orang. Tapi kan buka akun itu baru langkah awal ya. Fase berikutnya ini yang seru, pemberdayaan. Lewat aplikasi di HP, investor-investor baru ini jadi punya kekuatan. Mereka bisa pantau pasar real-time, analisis data, dan transaksi sendiri. Bebas kapanpun, dimanapun. Dan puncaknya di sini nih. Dampaknya itu bukan cuma nambahin jumlah investor, tapi beneran bikin pasar jadi hidup. Volume transaksi saham syariah di sana langsung meroket, plus 30%. Ini bukti paling konkret kalau platform digital ini beneran jalan. Oke, sekarang kita zoom out lagi. Pelajaran dari Lampung tadi kita bawa ke gambaran yang lebih besar. Soalnya, digitalisasi ini tuh kayak koin, punya 2 sisi. Satu sisi peluangnya gede banget, sisi lainnya ada tantangan serius yang nggak bisa kita anggap enteng. Ini dia maksudnya pedang bermata dua. Di sisi positifnya, kita dapat inklusi keuangan buat banyak orang, akses jadi gampang dan cepat, pasar pun lebih efisien. Tapi, di sisi lain, ada ancaman. Ada risiko keamanan data, pasar yang naik turunnya gila-gilaan, dan godaan buat main spekulasi. Dan resiko ini bukan main-main loh. Kita ngomongin soal data pribadi yang bisa bocor, pasar yang bisa dimanipulasi pakai algoritma, sampai keputusan investasi yang impulsif, cuma karena gampang banget ngeklik buy. Jelas, ini butuh banget aturan main atau regulasi yang bisa ngikutin zaman. Terus, artinya apa nih buat kita sebagai investor? Nggak peduli Anda udah jago atau baru mau mulai, ada kunci yang wajib kita pegang kalau mau sukses di era serba digital ini. Dan ini dia intinya, teknologi itu cuma alat. Secanggih apapun aplikasinya, kalau nggak diimbangi sama literasi keuangan yang mumpuni, ya percuma. Malah bisa jadi bumerang loh. Kemudahan akses tanpa ilmu yang cukup itu bahaya. Jadi, pada akhirnya, kuncinya tetap di pengetahuan. Jadi sebagai penutup coba kita renungkan bareng-bareng. Inovasi ini udah ngebukain pintu pasar modal lebar-lebar buat kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak kita masuk, tapi udah ganti jadi siap nggak kita melangkah masuk dengan bijak?